Halo BTT Halopers dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu stay dan udah selalu meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Udah siap lanjut dong pastinya dengan perjalanan dari Babang Soyan. Cus lah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita tembakkan sekuat-kuatnya. Dan selamat berimajinasi. Cerita masih dilanjut dengan Xiaoyan dan juga Lin Yan yang masih berada di dalam portal ruang. Dikarenakan pada cerita sebelumnya Xiaoyan telah berhasil menciptakan benih api yang dibuat dari penggabungan 3 jenis api binatang buas. Pada saat ini Xiaoyan dan juga Lin Yan telah melihat ujung dari portal ruang nih guys. Begitu kapal yang dikendarai Xiaoyan dan juga Lin Yan meluncur keluar, pemandangan kota yang sangat indah pun seketika menutupi penglihatan mereka berdua. Di situ Lin Yan lantas memberitahu kalau mereka berdua memasuki wilayah tengah dan masih membutuhkan waktu sekitar 7 hari lagi jika ingin mencapai kota Pil. Tentu saja mereka masih harus melewati portal ruang jarak pendek dalam perjalanan ini. Lin Yan juga menjelaskan kalau sebagian besar faksi teratas mendirikan markas mereka di wilayah tengah dan tempat yang sedang mereka datangi ini termasuk wilayah kekuasaan dari dua faksi besar yaitu Sun Pali dan juga Burning Flame Pali. Xiaoyan pun cukup terkejut mendengar hal ini, tidak disangka dia akan menemukan lokasi keberadaan dari Burning Flame Pali. Bagaimanapun teknik 3 perubahan api misterius yang diajarkan oleh Yalou berasal dari fraksi tersebut. Jika dilihat dari peringkatnya, kekuatan Sun Pali dan juga Burning Flame Pali jelas berbeda di atas Paplim Pengle dan 3 Paplim lainnya yang pernah dijumpai oleh Xiaoyan nih. Selain memiliki pondasi yang sangat kuat, Lin Yan juga memberitahu Xiaoyan kalau terdapat api surgawi 9 naga petir di dalam markas Burning Flame Pali. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika mendengar hal ini. Meskipun dia tahu bahwa Burning Flame Pali memiliki semacam api surgawi, mustahil bagi Xiaoyan jika ingin berbuat sesuatu bahkan jika Xiaoyan berhasil mendapatkan api surgawi tersebut. Kemungkinan besar dia tidak bisa menghancurkan segel tingkat tinggi yang telah dipasang pada api surgawi tersebut. Bukannya mendapat keuntungan, Xiaoyan hanya akan menyinggung fraksi besar yang jauh lebih kuat dari Paplim Pengle. Walaupun sangat mustahil untuk mencuri api surgawi 9 naga petir, tetapi Xiaoyan masih sangat tertarik dengan Burning Flame Pali. Bagaimanapun seseorang yang memiliki api surgawi lebih dari satu seperti Xiaoyan, teknik 3 perubahan api misterius sangatlah membantu. Selama dia bisa mendapatkan metode untuk melatih 2 perubahan lainnya, kekuatan bertarung Xiaoyan pasti akan sangat meningkat. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas menyapu pandangannya ke arah Lin Yan dan mengajaknya untuk segera melanjutkan perjalanan menuju kota di mana Liu Qing berada. Dalam sekejap, sepasang sayap doki membentang di punggung Lin Yan. Tubuhnya seketika bergerak dan melesak ke arah langit. Seorang ahli doang mungkin tidak dianggap terlalu langka di dataran tengah, tetapi keberadaannya sudah termasuk ahli tingkat tinggi. Oleh sebab itu, banyak tatapan iri dilemparkan ketika para ahli yang ada di depan portal melihat Lin Yan terbang ke langit. Sementara semua orang dipenuhi tatapan iri, kaki Xiaoyan perlahan menginjak udara kosong dan menyusul Lin Yan. Setelah itu, keduanya pun berubah menjadi cahaya kilat dan menghilang dari pandangan semua orang. Penampilan Xiaoyan itu jelas membuat syok di hati semua orang seketika melonjak. Mereka sungguh tak percaya pemuda berusia 20 tahun itu ternyata adalah seorang elit Douzong. Bahkan di dataran tengah, ahli setingkat ini sangat dihormati dan diakui kekuatannya. Sementara itu di sisi Xiaoyan dan juga Lin Yan terus meningkatkan kecepatan mereka menuju kota di mana Liu Qing berada. Kota ini bernama kota Tianhuang dan memiliki portal ruang yang terhubung langsung ke arah kota Pil. Di dalam kota ini terdapat 2 klan besar yang paling berkuasa, yaitu klan Liu dan juga klan Cheng. Akan tetapi kedua klan tersebut masih belum memiliki kualifikasi untuk menciptakan sebuah portal ruang. Portal ruang di kota Huang sendiri merupakan properti yang dimiliki oleh Burning Flame Pali. Bisa dibilang klan Liu dan klan Cheng merupakan klan bawahan Burning Flame Pali yang dipercaya untuk mengelola kota Tianhuang. Selama bertahun-tahun, hak kelola dari portal ruang diserahkan kepada kedua klan tersebut secara bergantian. Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan sekitar 1 hari, Xiaoyan dan juga Lin Yan pun akhirnya bisa melihat keberadaan besar dari kota Tianhuang. Selama memasuki wilayah ini, Xiaoyan tentu tidak boleh menunjukkan apalagi mengaktifkan teknik perubahan 3 api misterius miliknya. Jika salah satu anggota Burning Flame Pali mengetahui kalau Xiaoyan memiliki teknik rahasia milik mereka, hal ini jelas akan mengundang masalah serius. Di samping itu, menurut informasi yang Lin Yan dapatkan, hak kelola dari portal ruang yang ada di kota Tianhuang saat ini seharusnya jatuh ke tangan klan Liu. Dengan begitu, pertemuan mereka dengan Liu Qing akan jauh lebih mudah. Di masa lalu, Liu Qing berhasil menduduki 3 besar dalam daftar kuat Akademi Jianan. Bahkan Xiaoyan sendiri sampai mengakui kekuatannya. Oleh karenanya, Xiaoyan sangat antusias dan penasaran level apakah yang telah dicapai setelah berpisah selama bertahun-tahun. Begitu melewati gerbang kota, Xiaoyan benar-benar dibuat kagum dengan lalu lintas manusia yang sangat padat. Tingkat keramaian ini jelas melebihi
kota-kota makmur yang ada di wilayah Black Corner. Karena sudah cukup mengenal kota Tianhuang, Lin Yan lantas memimpin Xiaoyan menuju ke kediaman Liu Qing. Namun di sepanjang jalan mereka melihat ada begitu banyak pasukan bersenjata lengkap di dalam kota tersebut. Hal ini secara alami membuat Lin Yan merasa ada sesuatu yang salah. Sesaat kemudian dia lantas menghentikan salah satu seorang pria dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di kota Tianhuang. Pria itu pun lantas memberitahu kalau saat ini anggota klan Liu dan juga klan Cheng sedang berkumpul di tengah kota untuk bersaing mendapatkan hak lola portal ruang. Semua penduduk kota telah berlarian ke tempat itu dan menonton pertunjukan tersebut. Setelah mendengar ini, Xiaoyan dan juga Lin Yan bergegas menuju area tengah kota. Tampaknya ada banyak masalah yang harus diatasi Liu Qing begitu dia menduduki posisi ketua di dalam klannya. Sementara itu di area terbuka tempatnya di tengah kota ada dua kelompok ahli yang sedang berhadapan dan siap untuk bertarung satu sama lain. Kedua kelompok ini tidak lain adalah klan Liu dan juga klan Cheng. Para warga yang menonton pun hanya bisa mengamati dari kejauhan dan sangat penasaran akan hal ini. Sesaat kemudian seorang pemuda berwajah tegas yang tidak lain adalah Liu Qing tampak menunjukkan amarah di wajahnya dan mengatakan, "Hak pengelolaan portal ruang tahun ini masih menjadi hak klan Liu. Kau harus bisa menjelaskan maksud dari tindakanmu ini." Tidak hanya Liu Qing, beberapa ketua klan dari klan Liu juga hadir termasuk Liu Pei yang pernah terlibat perselisihan dengan Xiaoyan ketika masih berada di Akademi Jianan. Tak berselang lama, sang ketua dari klan Cheng yang bernama Chen Yo perlahan menyapu pandangannya ke arah Liu Qing dan berkata, "Sebagai generasi yang jauh lebih muda dariku, kau seharusnya berbicara dengan cara yang jauh lebih sopan." Tepat ketika Liu Qing berniat membalas ucapan tersebut, seorang lelaki tua pun tiba-tiba muncul dan membuat suasana menjadi hening. Tatapan semua orang pun seketika tertuju padanya. Sosok ini ternyata adalah tetua Cihuo yang berasal dari Burning Flame Pali. Liu Qing dan anggota klan Liu lainnya pun segera menangkupkan kedua tangan mereka dan bertanya, "Tetua Cihuo, bolehkah aku tahu peraturan baru saat ini agar dapat mempertahankan hak kelola dari portal ruang?" Menurut peraturan lama, seharusnya hak kelola portal ruang tahun ini masih menjadi milik klan Liu. Tetua Cihuo pun menjelaskan kalau ketua Burning Flame Pali telah memberikan perintah untuk mencari beberapa alkemis tingkat tinggi dan membantunya memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, setiap klan yang berhasil menemukan alkemis tingkat tinggi akan diberikan hak kelola portal ruang selama 3 tahun penuh. Saat ini klan Cheng telah menemukan seseorang alkemis tingkat 6 bernama Jen Xiu yang kemampuannya telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu bisa menemukan kandidat yang lebih kuat untuk dibawa ke markas Burning Flame Pali, maka hak kelola portal ruang akan diberikan kepada klan mereka. Ekspresi Liu Qing pun seketika berubah ketika mendengar hal ini. Meskipun klan Liu memiliki beberapa alkemis, namun yang terbaik di antara mereka hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Karena masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba, Liu Qing pun meminta ketua Cihuo agar memberikannya sedikit waktu. Dalam beberapa hari ke depan, dia berjanji akan menemukan seseorang alkemis tingkat tinggi. Ketua Cihuo pun perlahan menggelengkan kepalanya dan memberitahu kalau perintah dari ketua lomba tidak bisa ditunda. Jika hari ini klan Liu gagal mengundang alkemis yang tingkatnya lebih tinggi dari alkemis yang dimiliki oleh klan Cheng, maka hak kelola portal ruang akan diserahkan kepada klan Cheng. Keputusan tersebut jelas membuat Liu Qing berpikir keras di mana dia bisa menemukan alkemis yang tingkatnya lebih tinggi dari alkemis yang dimiliki klan Cheng. Bagaimanapun, portal teleportasi sangat berperan penting dalam pembangunan serta kemakmuran dari klan mereka. Jika sumber penghasilan ini sampai beralih, klan Liu akan mengalami krisis yang sangat berat. Namun karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, Liu Qing pun hanya bisa menyerah dan melupakan masalah ini. Dengan berat hati, dia lantas melambaikan tangannya dan memerintahkan seluruh anggota klan untuk meninggalkan tempat tersebut. Tepat ketika Liu Qing akan pergi, Lin Yan pun tiba-tiba muncul dari balik kerumunan sambil tertawa. Dia lalu mengatakan, "Ini bukanlah sikap Liu Qing yang aku kenal. Apakah kau akan menyerah dengan cara seperti ini?" Kemunculan Lin Yan ini jelas membuat Liu Qing cukup terkejut sekaligus merasa senang. Namun yang dibutuhkan sekarang adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu, Liu Qing tetap merasa sedih mengingat kedatangan Lin Yan sama sekali tidak akan merubah keadaan sedikit pun. Melihat ekspresi di wajah Liu Qing, Lin Yan pun perlahan menyapu pandangannya ke arah Cakrawala dan mengatakan, "Aku mungkin memang tidak bisa membantumu, tetapi aku yakin orang yang datang bersamaku kali ini pasti dapat membantumu." Setelah kata-kata ini terdengar, tatapan Liu Qing dan yang lainnya seketika tertuju ke langit. Terlihat di sana ada seseorang pemuda berjubah hitam yang berjalan di udara kosong sebelum akhirnya mendarat. Sesaat kemudian, Dojong muda itu pun perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Liu Qing, sudah beberapa tahun lalu, sejak terakhir kita bertemu, aku ingin tahu apakah kondisimu baik-baik saja," ucap Xiaoyan. Suara familiar itu pun sontak membuat Liu Qing tertegun dan menyadari kalau sosok Dojong muda yang mengejutkan semua orang itu ternyata adalah Xiaoyan, sang pahlawan dari Akademi Jianan. Setelah kemunculan Xiaoyan, Liu Pei pun terdiam mengamati sosok pemuda yang ada di hadapannya itu.
Liu Bei sungguh tak menyangka dia akan bertemu dengan Xiaoyan setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun. Terlebih dia juga sempat berselisih dengan Xiaoyan ketika berada di Akademi Jianan kala itu, dan berakhir dengan pertarungan sengit antara Xiaoyan dan kakak laki-lakinya yaitu Liu Qing. Oleh sebab itu, perasaan bersalah serta ketidaknyamanan secara alami timbul di hati Liu Bei ketika melihat Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, tatapan Xiaoyan kini masih terfokus ke arah Liu Qing. Menurut pengamatannya, kekuatan pemuda ini seharusnya telah mencapai Dohuang bintang 7. Setelah memastikan identitas Xiaoyan, Liu Qing pun tampak tersenyum lega dan mengatakan, "Sepertinya kau telah berhasil menembus kelas Daozong. Kau memang layak menjadi orang dengan talenta terbaik yang ada di Akademi Jianan. Bahkan aku sendiri harus mengakui kemampuanmu itu. Di masa lalu ketika Liu Qing sudah mencapai kelas Dohuang, Xiaoyan hanyalah seseorang yang berada di tingkat Daoling. Namun hanya dalam waktu beberapa tahun yang singkat ini, Xiaoyan telah berhasil mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi darinya. Perubahan ekstrim semacam ini benar-benar cukup sulit untuk diterima." Sesaat kemudian, Xiaoyan lalu memberitahu Liu Qing kalau dia berencana pergi ke kota Pil. Karena kota Tianhuang memiliki portal ruang, dia pun akhirnya datang ke tempat ini sekaligus untuk mengunjunginya. Setelah mendengar informasi dari Xiaoyan, Liu Qing pun mengangguk dan berjanji akan membantu Xiaoyan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Namun karena hak pengelolaan sudah pindah ke tangan klan Cheng, Liu Bei pun meminta agar kakaknya tidak terlibat lagi dengan urusan dari portal ruang. Xiaoyan yang masih belum mengetahui akar permasalahan yang terjadi, segera meminta Liu Qing menjelaskan semuanya. Setelah itu, Xiaoyan juga bersedia untuk memberikan bantuan jika diperlukan meskipun niat Xiaoyan baik, tetapi Liu Qing tidak ingin merepotkan Xiaoyan. Terlebih kekuatan klan Cheng jelas jauh berbeda dengan Sekte Yunnan pada saat itu. Jika Xiaoyan sampai terlibat masalah dengan mereka, kemungkinan dia tidak akan bisa lolos dengan mudah. Begitu mendengar kata-kata ini, Lin Yan pun sontak tertawa dan mengatakan, "Liu Qing, sepertinya kau terlalu meremehkan Xiaoyan. Perlu kau ketahui, bahkan dia baru saja berjuang keluar dari markas Papilium Penglei." Liu Qing pun sontak mengeluarkan seruan kaget sebelum akhirnya menghela napas. Dia lantas menjelaskan kepada Xiaoyan semua permasalahannya yang terjadi secara singkat. Setelah mendengar penjelasan dari Liu Qing, Xiaoyan pun menyimpulkan, selama klan Liu memiliki alkemis yang tingkatnya lebih tinggi dari Zheng Xiu, maka hak kelola dari portal ruang akan dikembalikan kepada mereka. Liu Qing pun perlahan mengangguk. Beberapa harapan tanpa sadar melonjak di dalam hatinya ketika melihat reaksi Xiaoyan. Bagaimanapun dia juga tahu bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya ke arah ketua Chehuo dan memberitahu kalau klan Liu masih belum menyerah. Setelah menyapa tetua Chehuo, Xiaoyan pun menyapu pandangannya ke arah Grandmaster Zhen Xiu dan berkata, "Aku harap kau bersedia bersaing dengan junior ini." Tetua Chehuo pun seketika tercengang ketika mendengar hal ini. Dia tidak menyangka alkemis yang diundang oleh klan Liu ternyata adalah pemuda Daozong tersebut. Di samping itu, kata-kata Xiaoyan tampaknya telah memicu keributan di antara kerumunan ahli yang menonton. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan besar, bukan berarti dia bisa menantang alkemis tingkat tinggi seperti Grandmaster Zhen Xiu. Selang beberapa waktu, Zhen Xiu pun tampak tersenyum dan mengatakan, "Aku memang tidak bisa bersaing dengan pemuda sepertimu dalam pelatihan Daoge. Akan tetapi dalam keterampilan alkemis, kau sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Karena kau telah mengaku sebagai alkemis, kau seharusnya sadar betapa pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, aku yang lama akan membiarkanmu menyerang terlebih dahulu. Selama kau bisa membuatku mundur dengan kekuatan spiritual, itu bisa dianggap sebagai kemenanganmu." Setelah mendengarkan persyaratan yang diajukan oleh Grandmaster Zhen Xiu, Xiaoyan pun sontak tertegun dan tak menyangka akan ada seseorang yang menantangnya untuk beradu kekuatan spiritual. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas melambaikan tangannya di depan tatapan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang sangat megah pun segera menyapu layaknya sebuah badai. Wajah Zhen Xiu yang awalnya dipenuhi kesombongan pun seketika berubah menjadi pucat begitu kekuatan spiritual tersebut datang ke arahnya. Setelah Xiaoyan mencapai kelas Daozong, kekuatan spiritualnya saat ini kemungkinan sudah setara dengan alkemis tingkat 7. Bahkan jika Grandmaster Zhen Xiu berada di level yang sama sekalipun, peluangnya untuk bisa mengalahkan Xiaoyan sangatlah kecil. Di saat yang bersamaan, ekspresi tetua Chehuo juga berubah ketika dia menyaksikan kekuatan megah yang menyapu langit.
Dia jelas mengerti jika tekanan dahsyat semacam ini hanya akan muncul dari seseorang alkemis tingkat 7. Dia sungguh tak percaya selain berhasil mencapai tingkat Douzong di usia muda, Xiaoyan bahkan merupakan alkemis tingkat 7. Kini penyesalan dari wajah Zheng Xiu tampak sangat besar. Kekuatan spiritual Mega yang menuju ke arahnya layaknya palu menyebabkan dia seolah-olah sedang dihadapkan dengan lautan yang sangat luas. Perasaan menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan ketika bertemu dengan para sesepuh di Menara Pil. Ekspresi gila pun seketika melonjak di wajah Zheng Xiu. Dia sungguh tak percaya bahwa seseorang dari generasi muda berada di tingkat yang jauh lebih tinggi darinya. Sesaat kemudian dia lantas mengeluarkan raungan lembut. Dalam sekejap kekuatan spiritual melonjak dari dalam tubuhnya dan berubah menjadi sebuah penghalang spiritual. Di sisi lain kekuatan spiritual Xiaoyan tampak jauh lebih kuat dan membentuk layaknya palu raksasa dan langsung menghantam penghalang yang ada di atas Zheng Xiu. Garis retakan perlahan muncul di sekitar penghalang begitu benturan keras ini terjadi. Di bawah tekanan spiritual Xiaoyan, penghalang tersebut tidak bisa bertahan lama lagi dan akhirnya hancur berkeping-keping. Seteguk darah kini tampak keluar dari mulut Zheng Xiu dan tubuhnya sontak terhempas jauh ke belakang seakan menerima pukulan yang sangat serius. Kini tatapan semua orang tertuju kepada tubuh Zheng Xiu yang terjatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Mereka sungguh tidak percaya alkemis tingkat 6 sepertinya benar-benar telah dikalahkan oleh seorang pemuda dalam sekali pertukaran. Tidak hanya para penonton, seluruh anggota klan Cheng ikut terkejut setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi kepada Grandmaster Zheng Xiu. Pada saat ini Chen Yu hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Dia sangat ingin tahu dari manakah klan Liu bisa mendapatkan seseorang alkemis tingkat 7 tersebut. Sementara itu di sisi lain para tetua dari klan Liu juga dipenuhi keterkejutan. Oke lah guys, kurang lebih begitulah pembahasan BTTH season 5 episode 106 part 2 nya. Dan untuk pembahasan spoiler selanjutnya akan Babang upload secepatnya ya guys ya. Thanks buat kalian yang udah selalu nonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.